salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo kita sareng-sareng maos niat seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkuran wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan kajian kita insyaallah. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab tentang al-haya, yaitu tentang rasa sifat malu. Dimana kemarin kita sudah membahas tentang betapa pentingnya menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga omongan kita. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila amtala. Faslun fil haya'i, pasal tentang al-haya, yaitu rasa sifat malu. Makna al-haya ala hasabil hal. Makna dari rasa sifat malu itu tergantung kondisi dan situasinya. Ada rasa sifat malu yang tercela dan ada rasa sifat malu yang terpuji. Di antara contoh rasa sifat malu yang terpuji bagaimana? Contohnya ya nopo? Sifat malu tapi yang terpuji, yang berpahala, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari maran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam birojulin yaqtasil. Suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seseorang yang sedang yaqtasil, sedang mandi. Faqala ya ayuhan nas, innallaha hayyun halimun sattar wa yuhibbul haya'a was-sitra. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha hidup. Allah itu hidup. Halim, Allah itu maha sabar. Sattar, dan Allah itu adalah maha menutupi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai al-haya, yaitu rasa sifat malu, wasitra, dan Allah itu mencintai yaitu rasa sifat menutupi kesalahan orang lain, menutupi auratnya dalam dirinya. Nah, ketika Rasulullah melihat ada orang sedang mandi, pada saat itu dia tidak memberikan penutup ketika dia itu mandi, maka Rasulullah mengatakan, fa idza tasala ahadukum falyatawara an a'yunin nas. Dan apabila di antara kalian
Mandi hendaklah kalian itu bersembunyi dari pandangan manusia. Dalam artian panjenengan harus menutup kamar mandi. Ditutup juga dikunci. Bukan ditutup tok, bukan dikunci. Ya, ini kiblae. Ini kerja dikunci lah kasarannya. Sekarang itu yaitu kita mandi adalah kita menutup pintu kamar mandi dan dikunci. Karena apa? Untuk agar seorang itu memiliki rasa sifat malu, agar auratnya itu tidak dilihat oleh orang lain. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasannya Nabi Muhammad SAW karena idza arada qada al-hajah, ketika Rasulullah itu ingin membuang hajatnya, lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Beliau itu tidaklah membuka bajunya sampai dekat terlebih dahulu dengan tanah. Nah, ketika ingin membuang hajat panjenengan hendaknya apa? Boten langsung dibuka sedaya, tapi nunggu sampai dekat dengan napa niku? Napa isinya? Kloset. Klosetnya. Demi apa? Untuk menutupi auratnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara rasa sifat malu yang terpuji, yaitu apa? Malu jika auratnya dilihat oleh orang lain. Nah, ini baik aurat bagi seorang laki-laki maupun aurat bagi seorang perempuan. Auratnya laki-laki di dalam sholat, contohnya, antara mana? Di apa sedoyo ditutupi, yaitu antara baina surah wa rukbah. Auratnya seorang laki-laki di dalam sholat yaitu antara pusar sampai lututnya. Nah, di dalam fikih seperti itu sah, andaikan panjenengan sholat temu sholat ngeten iki benjing subuh cuma ditutup dari pusar sampai lutut, sah sholatnya, tapi tidak nopo, tidak layak lah nopo, buatan sopan. Nah, dilihat dari segi tasawufnya itu tidak sopan. Tapi kalau dilihat dari segi fikihnya, hukumnya sah sholatnya, karena auratnya seorang laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Nah, dilebihkan sedikit kalau bisa. Kersane nopo pas rukuk niku boten sampai narik ke atas. Kalau perempuan di dalam sholat semua badannya kecuali kafain wal wajah, itu wajah dan kedua telapak tangannya. Laki-laki antara pusar sampai mata kaki, sampai mudi, sampai baterai ini telas ya. Cek telas, baterai ini telas. Telas ini nggak kuat tuh baterai ya. Adapun auratnya seorang perempuan di dalam sholat adalah wajah, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun laki-laki adalah di antara pusar sampai lututnya. Sakit nih, kenapa? Si nyekel kudu ahline ini pawange kudu enten mriki nggih, pawange minggat mati ya. Itulah aurat seorang laki-laki dan perempuan di dalam sholatnya.
Berkata Al-Imam Ibrahim ibn Adham, balaghana anna Utsman radhiyallahu anhu, telah sampai kabar kepada kami, kata Ibrahim bin Adham, bahwasannya Sayyidina Utsman bin Affan itu kana yafrushu lil malaika alaihi wassalatu wassalam ridaahu ala babil khala. Sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan, beliau itu membentangkan, pernah didatangi malaikat malik-malik. Jenengan atau mereka loh. Pernah sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan, beliau didatangi malaikat. Pada saat itu Sayyidina Utsman bin Affan ingin ke kamar mandi. Akhirnya apa dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Ijlisa hahuna hatta akhruja ilaikuma. Malaikat, jangan engkau ikuti aku sampai masuk kamar mandi, tapi tunggu di luar kamar mandi. Terus malaikat dipeking ada semua dikeken nenggoten jawi. Karena Sayyidina Utsman bin Affan malu jika malaikat itu masuk juga ke dalam kamar mandinya, sehingga dibentangkan semacam tikar untuk menghormat malaikat. Kemudian malaikat disuruh duduk di situ, barulah Sayyidina Utsman bin Affan masuk ke kamar mandi. Itulah diantara sifat malunya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lanjutkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya wa huwa an tahfadhur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ad-dinu kulluhu fil haya, nilai agama semua itu terletak pada rasa sifat malu. Yang bagaimana? Kata Rasulullah adalah an tahfadhur ra'sa wa ma hawa, yaitu engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di dalam kepalamu, yaitu pikiran kita. Itulah menjaga rasa malu. Wal batna wa ma wa'a, yaitu menjaga perut dan apa yang ada dalam perutnya, yaitu menjaga perutnya dari memakan makanan yang tidak halal, yaitu makan makanan yang haram. Itulah diantara tanda seseorang itu menjaga rasa malunya dengan menjaga pikiran yang ada di dalam otaknya dan kemudian menjaga apa yang ada di dalam perutnya, yaitu dia memakan makanan yang halal. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Al-Faqih radhiyallahu taala anhu, disebutkan, dikatakan oleh Al-Imam Al-Faqih, al-haya'u 'alal wajhain, al-haya'u 'ala wajhain. Rasa malu itu ada dua macam. Rasa malu itu ada dua macam. Yang pertama, haya'un fima bainaka wa bainan nas, yaitu rasa sifat malumu antara dirimu dan orang lain. Itu pertama, rasa sifat malu kita antara kita dengan orang lain. Yang kedua, haya'un fima bainaka wa bainallah, yaitu rasa sifat malumu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama itu bagaimana rasa sifat malu kita dengan orang lain, yaitu antaghuddu basaraka amma la yahillu laka. Amma la yahillu laka, yaitu rasa sifat malu kita dengan orang lain, yaitu kita memejamkan penglihatan kita dari perkara-perkara yang tidak dihalalkan kita untuk melihatnya. Contohnya melihat aurat. Aurat di dalam fikih itu apa sih? Aurat. Asam aurat. Aurat itu apa di dalam fikih? Artinya aurat itu sendiri apa? Aurat secara bahasa, aurat secara bahasa adalah an-naqsu, yaitu kekurangan. Apa? Kekurangan. Aurat secara bahasa itu adalah kekurangan. Secara syariat adalah
ma yajibu satruha wa yahrumun nadharu ilaiha. Secara syariat, aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan yang haram untuk dilihat. Itulah namanya aurat. Nah, rasa sifat malu kita dengan orang lain yaitu kita memejamkan penglihatan kita dari perkara-perkara yang tidak halal untuk kita lihat. Contohnya, selain aurat, kita berjalan, tiba-tiba ada rumah yang terbuka di situ. Maka di antara adabnya, kita itu tidak langsung melihat ke dalam apa isi rumah orang tersebut setelah kita mendapatkan izin, atau orang tersebut telah ridho jika kita masuk ke dalam rumahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rasa sifat malu kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? An ta'rifa ni'matahu fatastahyiya an ta'siyahu. Yaitu engkau mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka engkau malu jika engkau melanggar daripada nikmat yang Allah berikan kepadamu. Contohnya panjenengan diberikan Allah kaki sehat, maka kita malu jika kaki kita langkahkan ke tempat yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara rasa sifat malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga aurat, yaitu apa yang wajib untuk kita tutup dan apa yang haram untuk kita lihat. Lebih-lebih seorang perempuan, jadilah perempuan itu seperti matahari, bukan seperti bulan. Kenapa? Karena jika seorang itu seperti matahari, orang yang akan memandangnya itu akan lebih dahulu menundukkan kepalanya. Karena apa? Silau. Bukan seperti bulan. Bulan siapapun orangnya akan mampu untuk melihatnya tanpa ada penutup. Tapi matahari akan membuat panjenengan untuk lebih dahulu menundukkan kepala kita sebelum kita melihatnya. Jadilah perempuan itu seperti matahari. Dengan demikian perempuan tersebut akan terjaga kehormatannya di mata manusia, lebih-lebih kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu tadi mengenai bab rasa malu daripada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun rasa sifat malu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga penjelasan mengenai rasa sifat malu, yaitu ketika seseorang itu ditanya akan sebuah pertanyaan dan dia tidak mampu untuk menjawabnya, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Lebih baik mengatakan tidak tahu daripada mengatakan tahu tapi hakikatnya dirinya itu tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Kata sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan apa? Ya ayuhan nas, man alima syai'an falyaqul bihi. Wahai manusia, siapa orang yang mengetahui akan sesuatu, maka katakanlah bahwasannya kamu tahu. Akan tapi sebaliknya, jika engkau tidak mengetahui akan sesuatu itu, jangan katakan tahu, tapi katakan tidak tahu. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena apa? Karena di antara nilai ilmu, adanya ilmu pada diri seseorang, yaitu dia mengatakan sesuatu yang memang dia tidak tahu. Dia mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah lah yang lebih tahu. Karena apa? Jika seorang itu ditanya, terutama lebih-lebih tentang ilmu, dia tidak mumpuni dalam bidang itu, tapi dia berusaha untuk menjawabnya, ini akan mengakibatkan kefatalan di dalam penyampaian ilmu yang dia tidak dalami. Lebih baik dia mengatakan wallahu a'lam. Lebih baik dia mengatakan Allahu
a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Karena apa? Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, dan Abdullah bin Abbas juga mengatakan, man afta an kulli ma yus'al fa huwa majnun. Siapa orang yang memberikan fatwa dari segala apa yang telah ditanyakan kepada dia, tapi dia tidak mumpuni dalam apa yang ditanya tadi, fahuwa majnun, maka orang itu adalah orang yang majnun. Napa majnun? Gendeng. Yang sing gendeng, yang sing gila. Karena akan mengakibatkan kesalahpahaman. Dari kesalahpahamanlah akan memunculkan pemahaman yang salah. Oleh sebab itu harus berhati-hati jika kita ditanya tentang sebuah pertanyaan yang kita tidak tahu, lebih baik kita mengatakan tidak tahu. Dan bahkan dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika seseorang itu ditanya kemudian dia tidak tahu dengan apa yang ditanyakan, kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu akan hal itu, bal huwa dalilun ala idhami mahallihi wa taqwahu wa kamali ma'rifatih. Sesungguhnya itu la yad'u manzilatahu, itu tidak menjatuhkan derajatnya, melainkan dengan dia mengatakan seperti itu justru mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih selamat dia itu diam. Karena jika dia berfatwa dengan sesuatu yang tidak dia tahu, lebih-lebih dia tidak faham dengan apa yang ditanyakan, dan dia menjawab, akan membahayakan ilmu yang dia sampaikan nantinya, mengakibatkan orang lain itu akan mencerna ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, sedangkan ilmu yang disampaikan itu tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Pernah ditanya sesekali Al-Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala, pada saat itu Al-Imam Sya'bi ditanya dan beliau menjawab, saya tidak tahu. Al-Imam Sya'bi seorang ulama besar, beliau mengatakan saya tidak tahu. Maka orang-orang mengatakan, apakah kamu tidak malu wahai Imam Sya'bi? Kamu mengatakan tidak tahu, sedangkan kamu adalah alimul Iraq, kamu adalah seorang ulama besar di kota Iraq. Apakah kamu tidak malu? Kamu mengatakan saya tidak tahu. Maka Imam Sya'bi mengatakan apa? Innal malaikah alaihimus salatu wassalam aktsaru adaban wa ilman minna. Sesungguhnya para malaikat itu paling banyaknya adab dan ilmu daripada kita. Malaikat itu pun tidak malu. Mereka mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat itu tidak malu. Mengatakan apa? Segala puji bagimu wahai Allah, tidaklah ada ilmu pada diri kami kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan. Itulah diantara ketawaduan, rasa sifat malu malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, arba'atun hasanah walakin arba'ah minha ahsan. Ada 4 perkara yang baik, ya, ada 4 perkara yang baik. Akan tetapi 4 perkara lainnya jauh lebih baik. Ada 4 perkara yang baik, akan tetapi ada 4 perkara lainnya yang jauh lebih baik daripada 4 perkara tadi. Pertama, al-haya'u minar rijal hasan. Rasa sifat malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu baik. Walakinnahu minal mar'ah ahsan. Akan tapi jika rasa sifat malu itu dimiliki oleh seorang perempuan, maka itu jauh lebih baik. Pertama. Yang kedua, al-adlu min kulli ahadin hasan. Rasa sifat keadilan dari setiap seseorang itu baik.
walakinnahu minal umara'i al-hasan. Akan tapi ketika rasa sifat adil itu dimiliki oleh para pemimpin pemerintah itu jauh lebih baik lagi. Kedua, ketiga, at-taubah minasyaikhi hasanah walakinnaha minasyabi ahsan. Taubat yang dilakukan oleh orang yang sudah tua itu baik, tapi jauh lebih baik lagi jika rasa taubat itu dimiliki oleh seorang pemuda. Yang keempat adalah yang terakhir, al-wujudu minal aghniyai hasanun walakinnahum minal fuqara'i ahsan. Kedermawanan dari seorang yang kaya raya itu baik, akan tetapi jauh lebih baik lagi jika kedermawanan itu dari orang fakir. Pertama, nopo? Rasa sifat malu bagi seorang perempuan itu laki-laki itu baik, dan lebih baik lagi jika dimiliki oleh perempuan. Yang kedua, nopo? Keadilan seorang itu baik, tapi jika dimiliki oleh seorang pemimpin itu jauh lebih baik. Ketiga, taubat yang dilakukan oleh seseorang itu baik dan jauh lebih baik lagi jika dilakukan oleh seorang pemuda. Yang terakhir adalah kedermawanan dari seorang yang kaya itu baik dan jauh lebih baik lagi jika dilakukan oleh orang yang fakir. Itulah 4 perkara yang baik, akan tetapi ada 4 perkara yang lainnya yang jauh lebih baik. Itulah tadi itu semua. Penutup dikatakan oleh Al-Imam Bishr Al-Hafi. Likulli syai'in zina. Segala sesuatu itu ada keistimewaannya, ada hiasannya. Wazinatul haya'i tarkubunuh, dan keistimewaannya rasa sifat malu itu, hiasannya rasa sifat malu itu adalah meninggalkan dosa. Walikulli syai'in thamratun wa thamratul haya'i iktisabul khair. Segala sesuatu itu ada buahnya, ada panenannya. Dan buah dari rasa sifat malu dan panenan dari rasa sifat malu itu adalah iktisabul khair, yaitu dia dapat melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita di majelis yang mulia ini kita belajar untuk memiliki rasa sifat malu, di mana dijelaskan di awal rasa sifat malu itu maknanya tergantung kondisi. Terkadang ada rasa sifat malu yang baik, contohnya seperti menutup auratnya karena khawatir dilihat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa sifat malu yang tercela. Nah, ini belum dijelaskan. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang baik, tapi dia malu untuk melakukannya, ini tercela. Contohnya, berdagang itu kan baik, ya. Tapi dia gengsi, berdagang cilok. Nah, dia malu, tapi hakikatnya dia berdagang dengan hal yang sedemikian yang sepele itu halal, tapi dia malu gengsi. Ini sifat malu yang tidak baik. Sedangkan yang dia lakukan adalah perkara yang halal, dan lain sebagainya. Itulah diantara penjelasan tentang rasa sifat malu. Wallahu a'lam bishawab.